Posisinya nanti kalau bisa, ini karena darurat ya untuk pengetesan, kalau bisa ini agak menjauh ya untuk keamanan. Tinggal menunggu proses pemasakan, pemanasan, press. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Nah, ini proses pengerokan ban, ini persiapan mau dikerok ya. Persiapan mau dikerok. Di ban lagi dipersiapkan, dibersihkan dulu ya. Sampai benar-benar bersih. Setelah itu persiapan untuk karetnya juga sudah disiapkan kemarin ya. Karetnya ini model karet untuk ban aspal, ban cross, ban batik motif. Untuk mereknya ini sebentar, mereknya kemarin saya lupa, GRH pokoknya ini. Di lembarannya seperti ini. Oke. Nah ini untuk penataannya, jadi nanti kalau bisa nanti di tempat produksi ya, kalau bisa sediakan untuk tiang untuk masukkan ban ya, agar supaya nanti ketika mutarnya enak. Jadi nanti biasanya itu di tempat produksi itu ada tiang berdiri, nah, atau kayu atau terserah ya. Jadi posisinya berdiri seperti ini gunanya untuk memutar ban ketika penempelan ban ya, penempelan karet terus dan juga sama pengorokannya semua seperti itu ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi ini proses pengerokan ya, bannya kurang lebih nanti habisnya seperti ini, sekitar kurang lebih 60% keutuhan bannya. Dimulai dari video pengerjaan ya sampai jadi seperti itu. Oke, mantap. Nah, ini proses mulai pemasangan untuk pisaunya ya. Jadi pemasangan pisau ke gerinda ini posisinya seperti ini ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi ini yang belakang, ini yang depan. Yang depan itu yang giginya ini maju ke depan seperti itu. Sudah, monggo dikunci Pak. Pengunciannya sama. Ini pengunciannya sama seperti pemasangan gerinda pada umumnya ya. Nah, ini siap untuk digunakan, tinggal menunggu proses pengerokan bannya. Jadi ini juga lagi menunggu kedatangan dari Pak Valennya atau yang punya mesin. Oke, mantap. Kita tunggu di video selanjutnya. Ini proses pencampuran lem untuk penempelan karet ban ya. Ini menggunakan bensin ya. Ini kalau bisa disiapkan wadah khusus untuk lem yang tidak ada bekas sama sekali, atau minimal harus dikuras dengan menggunakan bensin. Jangan sampai ada minyak, jangan sampai ada air, jangan sampai ada kotoran yang tersisa di dalam wadah. Karena apa? Karena nanti yang ditakutkan yaitu gelembung yang dihasilkan dari proses penempelan karetnya. Jadi ketika gelembung itu ada, takutnya nanti hasil dari karet, hasil dari masak ban vulkanisirnya nanti tidak sempurna seperti itu. Jadi ini proses pencampuran sambil menunggu kedatangan pemilik mesin vulkanisir ya, pemilik yang mesan mesin vulkanisir ya. Ini lem kemarin ya, ini lem cairnya.
Lem cair ini dapat dibikin dari potongan-potongan tipisan yang dilebur menggunakan bensin. Potongan tipisan ini dilebur menggunakan bensin, ditunggu sekitar kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Atau kalau lebih bagusnya itu bisa sehari 1 malam, itu bisa lebih encer. Ini kemarin malam ya bikinnya. Untuk video sudah saya publish, sudah saya bikin, sudah saya buat di YouTube ya. Ini nanti pembuatan lemnya ini sudah khusus nanti saya bikinkan juga. Ini review-review singkat agar mempercepat waktu untuk pengerjaan pengeleman. Ini tinggal menunggu proses untuk masak ban. Jadi yang pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan lem ya. Setelah itu pengerokan untuk bannya sendiri ini dikerok nanti ada tekniknya. Yang pertama harus dijajah dulu sampai permukaan antara kanan dan kiri ya. Ini kanan saya, ini kiri ya. Ini sampai seimbang rata. Setelah itu dikasih tipisan, setelah itu ditempel karet masuk ke dalam pres, diisi angin ban dalam dan juga masetnya sekalian, seperti itu. Jadi ini proses percobaannya nanti mulai dari nol ya, sambil menunggu dari orang yang karena masih di dalam perjalanan, jadi kita tunggu sampai orangnya datang. Oke, terima kasih. Ini proses untuk biar rata ya. iya. Kalau ada biasanya yang agak tipis. Kalau tipis cepat agak tipis. Itu ada bekasnya gergaji kayu itu loh. Ya. Itu bisa dibuat itu. Di ini fungsinya diseset sebelum dikerok, yaitu agar supaya nanti antara sisi kiri dan kanan bisa lebih stabil ya. Dan setelah ini nanti akan dilakukan pengerokan. Pengerokan nanti tekniknya nanti bisa dilihat di video ya. Jadi ini nah agar supaya tetap tajam ya, dikasih air ya. Ini pakai kartil besar tuh bisa. Besar sekali. Ambil nomor lu. Iya. Nah, ini gunanya yaitu untuk agar supaya permukaan ini bisa rata, sehingga hasil dari vulkanisirnya nanti bisa lebih sempurna. Ini video sedang kita tata Pak, jadi mulai dari video sepeda motor sampai ini nanti kalau bisa dikirimkan ya alamat email ya. Jadi soalnya videonya sangat besar. Ini pemiliknya, ini Pak Valen, pemilik dari mesin vulkanisirnya sudah datang ya. Ini juga beserta Pak Jo, ini pendampingnya. Ini sebentar lagi presnya masuk ya, ban masuk ke dalam situ. Untuk perlengkapan karet sama lem dan lain-lain sudah masuk, sudah ada, sudah disiapkan. Jadi teknik pengerokannya sama ya, yang seperti video yang sebelumnya. Harus dibalur-balurkan air agar supaya tidak terlalu keras permukaannya. Oh iya, sekedar tips pemilihan ban bekas, kalau bisa jangan sampai keluar dari bola nilonnya, jangan sampai keluar, dan juga dilihat dari tahun produksinya. Tahun produksinya minimal jangan sampai terlalu jauh. Karena nanti apa? Karena nanti untuk hasil dari karetnya, karena ini kan karet bekas dan juga umur karet itu kan ada ketentuannya.
Jadi semakin tahun karet itu akan semakin mengeras dan tidak ada daya dukung kekuatannya dalam konstruksinya, seperti itu. Jadi nanti dilihat aja Pak, di samping sini itu kan ada tahun produksi ya. Kalau bisa cari yang tahun muda. Ini dipraktekkan langsung sama. Dia punya sisi kiri kanan harus lurus, iya harus lurus ya. kalau kita kerok begini. Harus dikrok. Nah setelah dikrok dikasih saputan lem. Tadi campuran lem sudah saya videokan juga bikinnya. Sambil menunggu, sambil iya. Jadi pengerokannya seperti ini ya videonya. Atau Pak Valen mau praktek juga? Berat tapi mau nyoba monggo, tapi ini memang cukup berat ya, berat sekali. Kalau bisa nyari yang itu loh, kayak kampak itu loh Pak, yang panjang. Kalau di sini kan buding namanya bahasa Jawa. Nah nanti kalau umpama sudah produksinya massal banyak ya, mesin sudah punya sekitar 3 atau 4, barulah Bapak butuh yang namanya mesin buffing. Betul. Mesin buffing nanti kita juga produksi Pak. Ada ya? Ada. Nanti PO juga sama. Itu kurang lebih 3 mingguan. Dia beneran bagus gitu. Iya, ini kemarin pemecah rekor Pak. Ini tercepat ini. Saya produksi pertama kali yang tercepat. 2 minggu nggak sampai. Udah selesai. Paling cepat. Dan juga ada tips ya. Ini karena banyak utuh, jadi nanti ketika ada ban yang kroak, itu ada tipsnya, yaitu dikasih tipisan. Tipisan nanti itu akan dikasih saputan lem, ditempelkan ke dalam lubang itu dengan catatan tidak sampai keluar bola nilon. Seperti itu. Karena apa? Karena fungsi ban nilon agar supaya untuk perkuatan, ibarat beton bertulang itu tulangannya, seperti itu. Karena ketika konstruksinya itu putus, hasil ban tidak akan sempurna. Jadi sebentar, ini saya ulangi ya. Untuk pengerokan ini nanti pengerokan menggunakan pisau ini dilakukan agar supaya menyeimbangkan antara sisi kanan dan sisi kiri ban. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar supaya nanti ketika mengisi, ketika untuk pengerokan, ketika untuk masak ban bisa lebih sempurna. Nah, kalau tips trik untuk memilih ban, kalau bisa itu jangan sampai memilih ban itu ban yang sudah keluar ban nilonnya, seperti itu. Jadi jangan sampai ya. Nah kalau bisa pemilihan pisau juga yang tajam ya. Karena apa? Karena mengerok ban yang sudah lama ini cukup susah, cukup keras ya. Dan sekedar tips juga nanti buat teman-teman atau pemula produksi vulkanisir, kalau bisa memilih ban itu harus berdasarkan tahun produksi ban. Jadi pemilihan ban yang bagus yaitu melihat tahun produksi ban yang muda atau minimal 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang ya. Jadi umpama sekarang ini tahun 2022, minimal tahun 2017 lah. 2017 itu sudah mentok, kalau bisa nyari ban yang maksimal tahun segitu. Karena apa? Karena masa karet diproduksi ban ini memiliki masa untuk keawetan ya, tingkat kekuatan konstruksi atau daya topang ban itu maksimal usia 5 tahun, seperti itu. Jadi sekedar tips agar supaya nanti ketika produksi dan juga nanti dipakai bisa lebih awet, dan ketika dijual lagi
pelanggan bisa kembali dan bisa berlangganan secara langsung.